disangka melanggar pasal 310, 311 pencemaran nama baik. Jadi kalau kita laporkan sekarang penjahat ke polisi, Mang Bin, hari ini agendanya apa ini ke Polda Metro Jaya? Ini saya ada panggilan, kita dilaporin ya Bang ya. Ibu Yulia dilapor ya. Jadi saya ini bingung sebenarnya gini. Jadi ada istilah gini loh. Yang maling siapa? Yang dimalingin siapa? Yang dilaporin siapa? Itulah yang sampai saya saat ini bingung. Kok saya dilaporin padahal saya yang Korban gitu loh. Jadi saya bingung. Gitu. Makanya saya udah nggak ngerti lagi deh nih hukum di kita ini bagaimana gitu. Mungkin lengkapnya abang yang tahu. Dilaporin apa bang? Terkait apa? Jadi bang? Siapa yang laporin juga? inilah rusaknya hukum di negara kita sekarang. Kalau dulu korban yang melaporkan penjahat supaya ditangkap atau diproses oleh penyidik. Tapi kalau sekarang penjahat yang melaporkan korban. Paham kan? Karena keberpihakan aparatur penegak hukum kepada para penjahat atau kepada para mafia. Inilah yang saya sebut dengan ancaman. Ancaman yang sangat nyata yang berpotensi meruntuhkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sebagai contoh, ibu ini saya bawa kemarin kepada Menko Polhukam. Saya pertemukan dengan Menteri atas nama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dia ini kehilangan rumah karena rumahnya berpindah dengan cara membuat surat kuasa jual, membuat PPJB, membuat AJB, kemudian membuat pengalihan sertifikat kepada pihak lain, tapi pihak lain itu tidak dikenal ibu ini, dan semua surat-surat ibu itu tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh ibu ini, dan notarisnya pun tak dikenal, tidak pernah bertemu notaris itu, bahkan notarisnya pun sudah mati. Maka wajar ibu ini melaporkan perbuatan itu kepada polisi atau ke Mabes Polri. Tetapi akibat ibu ini minta perlindungan hukum kepada polisi, dia malah dilapor balik kan begitu. Intinya kira-kira begitu. Laporannya bang? Laporannya ibu ini dianggap mencemarkan nama baik, disangka melanggar pasal 310, 311 pencemaran nama baik. Jadi kalau kita laporkan sekarang penjahat ke polisi, maka kita akan dilapor balik oleh para penjahat itu sebagai 310, 311, yaitu pencemaran nama baik. Pelapornya sendiri bang siapa? Pelapornya inisialnya TR. Ya. Terus kemarin ketemu Menko Polhukam, apa mungkin tanggapannya apa? Boleh ditunjukkan. Jadi kita minta kepada Menko Polhukam selaku dia Profesor Doktor Hukum, tolong dong bang perbaiki sistem hukum ini, karena hukum itu harus tegak di Indonesia. Khususnya abang sebagai Menko Polhukam punya tanggung jawab besar untuk itu. Maka beliau berjanji akan memperbaiki sistem hukum nasional dan kita ikut kawal, itu intinya. Kecewa mam, artinya ketika menuntut keadilan malah justru dilaporkan balik. Oh iya, saya kecewa, saya bingung gitu loh. Maksudnya saya sebagai warga negara Indonesia ya, saya mau cari keadilan di mana lagi kalau saya melapor, malah saya yang dizolimi, saya yang diambil, saya yang jadi korban ya. Tapi saya dilaporin dan diterima laporan orang itu, diterima gitu loh. Harusnya kan diperiksa dulu ya, yang benar yang mana ini gitu loh. Diterima, harusnya jangan diterima dong. Kan dia yang mengambil hak saya gitu loh. Terus mengambil rumah saya. Jadi saya merasa loh keadilan nih di mana gitu loh. Kok dan tidak pernah membuat atau menandatangani surat-surat itu. Ya, saya nggak pernah menandatangani gitu loh. Apalagi Bu Maria sehat, yang penting panjang umur. Apalagi Bu Maria tidak pernah tanda tangan surat-surat itu, kakaknya beliau, dan tidak pernah menikah dengan pria yang namanya Bobby, atas nama Bobby, yang disebut turut menjual sebagai suami. Ya. Masa suami istri nggak kenal suaminya? Iya. Kalau benar itu suaminya. Tetapi
Kombes Pol Hengki selaku Dirkrimum Polda Metro begitu saja mengabaikan fakta-fakta itu, tidak melakukan pemeriksaan. Tetapi bagi Kombes Pol Hengki selaku Dirkrimum Polda Metro langsung mengatakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Padahal Maria ada surat kawin dengan Bobby. Maria tidak kenal Bobby, Bobby tidak kenal Maria. Tapi ada jual beli rumah milik mereka berdua ini dijual menggunakan surat kawin Bobby dengan Maria. Masa suami istri nggak saling kenal, harusnya kan didalami. Kemudian Ashok membeli rumah senilai di atas 500 miliar untuk 8 unit. Ashok kerjanya di kantor kepada TR, gajinya 6 juta. Kok bisa membeli harga 500 miliar lebih? Harusnya kan ditelusuri dengan cara bagaimana bayarnya 500 miliar ini. Dari mana uangnya? Ditaruh di mana uangnya? Bagaimana perpindahan rekeningnya? Apakah dibayar antar rekening, transfer atau pemindah bukuan, atau pakai cek giro atau serahkan tunai? Kan harus diselidiki. Harusnya diperiksa BPN. Kenapa ini beralih ke pemilikan di sertifikat? Harusnya kan periksa Badan Pertanahan. Kemudian selain itu juga harus memanggil notaris. Apakah notaris ini benar bangkit kembali dari kuburnya? Karena sudah dikubur dan sudah mati. Tapi kok bisa bikin akte lagi? Atau misalnya kalau notarisnya memang benar-benar bisa bangkit kembali dari kuburnya, siapa yang membangkitkan dan sekarang dia di mana? Kapan bangkit dari kematiannya, kan gitu? Kan harusnya diusut. Atau setidak-tidaknya protokolernya, protokol notaris ini kali-kali dia yang membuat palsu-palsunya kan harus diperiksa. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya atas nama Kombes Pol Hengki gitu loh. Ya. Bang, berarti laporan abang sebelumnya mendampingi Ibu Yulia seperti apa prosesnya? Enggak jalan. Prosesnya tidak dikerjakan oleh Dirkrimum Polda Metro, tidak dilakukan. Jadi saya sudah berkirim surat nih ke Dirkrimum. Periksa akta surat kuasa jual, periksa akta PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, periksa akta notaris, periksa sertifikat di BPN, periksa surat kawin, periksa KTP palsu. Semua tanpa diperiksa, langsung Dirkrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana. Jadi pemalsuan bagi Dirkrimum Polda Metro Jaya bukan merupakan tindak pidana. Bangkitnya orang mati bikin akta bukan merupakan peristiwa tindak pidana. KTP palsu bukan merupakan peristiwa tindak pidana. Nomor NIK, nomor induk kependudukan berbeda-beda bukan merupakan tindak pidana. Jadi ya saya kalau begini terus negara ini hancur. Itu yang saya warning kepada Menko Polhukam dan saya katakan ini loh contoh salah satu korbannya. Ini korban ini betul-betul memohon perlindungan kepada polisi dan polisi begitu saja menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana tanpa melalui proses pemeriksaan, tanpa maksimum. Jadi saya minta kepada Menko Polhukam, saya bawa contoh ini supaya Bapak ini peduli selaku Menko Polhukam gitu. Ya, gitu kira-kira. Bang, terus gimana Bang? Artinya ketika ini harus menjalani laporan nih, terus diperiksa. Ya kita dampingi. Tugas Abang apakah akan semakin membuktikan bahwa oh iya dong, apa yang diucapkan benar? Saya itu orangnya pantang menyerah. Apapun tantangannya saya ladenin. Jadi kita tetap berdoa supaya Tuhan turut campur di dalam perkara ini dan terus kita perjuangkan sampai benar-benar kita memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemampatannya. Abang tentu sudah ngerti itu. Pasti kita lawan terus dengan cara bagaimanapun sesuai hukum acara tentunya ya. Gitu. Ya, kalau saya sih karena saya orang awal ya, saya nggak paham. Di sini saya merasa orang yang melaporin saya ini kan, maaf ya, saya bicara agak sedikit ini ya, frontal ya. Istilahnya itu kan maling. Kok teriak maling? Saya bingung gitu loh. Kan harusnya ditangkap lah gitu. Jangan saya yang dilaporin, kan saya korban gitu loh.
Itu terus saya mau cari keadilan di mana gitu, bingung saya gitu. Ya saya minta tolong Bapak Kapolri perhatiannya lah untuk case saya ini, mungkin banyak juga seperti saya gitu ya. Saya minta tolong deh, itu aja. Oke, iya.